di video kali ini saya mau menyelesaikan ujian akhir semester ilmu komunikasi. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Alfares dengan NIM 212344088, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di materi kali ini yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, putus vokal, dan sebagiannya. Proses komunikasi. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contoh seperti dapat mengirim berita tetapi tidak bila ada yang menerima atau mendengar. Komunikasi tidak terjadi pengiriman berita yang penerima. Komunikasi organisasi. Komunikasi di atas dapat diterapkan pada komunikasi organisasi. Ada 4 faktor pengaruh efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi informal. Contoh, karyawan ini praktikan hampir selalu akan mengkomunikasi pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Yang kedua, struktur wewenang organisasi. Contoh, percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi dengan formalitas dan kesopanan. Yang ketiga, spesialisasi jabatan. Contoh, bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. Yang keempat, pemilikan informasi. Contoh, manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seseorang manajer produksi. Peran komunikasi informasi. Yang pertama, pemuasan kebutuhan manusiawi seperti untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang menonton atau membosankan. Yang ketiga, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Yang keempat, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Ada hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan organisasional. Ada 3 hambatan operasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang, manajerial, spesialisasi. Tingkatan hierarki. Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi wewenang. Manajerial, tanpa wewenang untuk membuat wewenang keputusan tidak mungkin. Manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Spesialisasi, perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Ada hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Peningkatan efektivitas komunikasi. Berikut cara-cara mengatasi kesulitan dalam keefektifan komunikasi. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Penggunaan umpan balik menjadi komunikator yang lebih efektif. Ada kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Manajer harus memainkan peran penting dalam proses komunikasi agar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Penggunaan umpan balik, komunikasi 2 arah ini memungkinkan proses komunikasi belajar efektif. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Seseorang manajer yang baik dalam menyampaikan komunikasi serta lebih aktif akan membuat komunikasi berjalan efektif.
Kesimpulan, disinilah pentingnya komunikasi organisasi bagi sebuah perusahaan atau organisasi, karena dalam komunikasi organisasi telah diatur bagaimana cara komunikasi yang tepat, yakni melalui komunikasi formal dan komunikasi informal. Dalam komunikasi formal telah diatur aliran informasi dalam berkomunikasi di perusahaan, seperti aliran informasi di atas ke bawah, aliran informasi bawah ke atas, vertikal, dan aliran informasi yang antar sesama yang sering disebut komunikasi horizontal, sedangkan komunikasi informal. Baiklah, itu penjelasan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.